Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nampaknya semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kenapa Alwi ya? Hanya kabar ibu. Alhamdulillah saya pun kabarnya baik-baik saja. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari masih dalam bab yang sama, yaitu mengenai sistem peredaran darah, namun dengan subtopik yang berbeda, yaitu tentang apa? Faktor-faktor dan gangguan fungsi yang mempengaruhi reproduksi dengan gigi. Ya, benar sekali. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, siapa saja? Narasa Narasa sakit. Narasa sakit. Fasya sakit. Fasya. Kenapa Fasya itu? Sakit. Dan dua orang ya? Terus satu lagi Satu lagi Rio. Kenapa? sakit. Alhamdulillah. Astagfirullah. Nah, bagi kalian, bagi teman-teman yang hari ini tidak masuk, yang berhalangan hadir, kita doakan supaya minggu depan di pertemuan berikutnya agar dapat berkumpul lagi dengan kita ya. Amin. Nah, selanjutnya untuk rasa cinta kita terhadap tanah air sebagai bentuk nasionalisme kita nyanyikan dulu lagu Berkibarlah Benderaku bersama-sama. Bisa ya? Pasti bisa dong. Ya, dalam doa apa ya? Berkibarlah selama-lamanya. Dua. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran, yuk kita icing dulu dengan sambil mengingat materi pembelajaran yang telah lalu dengan cara menjodohkan bagian-bagian tertentu pada gambar yang ditampilkan. Coba, ini gambar apa? Bagian-bagian Oke, organnya berarti ya kan? Jantung. Organ jantung, betul. Kalian diminta untuk menjodohkan bagian yang ditunjukkan pada gambar ini dengan nama-nama yang ada di baris bawah. Ini, ya, ini berupa jawaban. Hanya tinggal dijodohkan aja dengan bagian-bagian yang telah ditunjukkan. Dimulai dari huruf A sampai huruf G. Dimulai dari huruf A. Siapa yang bisa untuk menjodohkan huruf A ini dengan bagian baris mana? Huruf A. Siapa yang bisa? Huruf B. Ya, silakan. Kalau untuk huruf B yaitu atrium kanan. Ya. Huruf C. Ya, silakan. Untuk huruf C yaitu katup biscupidalis berdaun 3. Ya. Katup tricuspidalis ya. Ah, Saya ya. salah tulis di bagian baris bawahnya. Betul. Huruf C dan B. Huruf B itu adalah atrium atau serambi Kanan. kanan. Untuk huruf C adalah katup tricuspidalis ya, berdaun 3. Lanjut ke huruf yang D. Ya, silakan. Ventricle kiri. Tuh. Huruf E. Ya, silakan. Atrium kiri.
Atrium kiri huruf F. Silakan. Arteri pulmonalis. Ya, betul. Arteri pulmonalis. Yang terakhir huruf G. Apa ya? Coba. Huruf G. Berarti yang huruf tertebak itu huruf A dan sama huruf G. Tinggal jodohkan aja bagian yang di bawah. Kalau A, vena cava, ya, tepatnya adalah vena cava superior. Tinggal yang G ini apa? Yang belum? Aorta. Ya, berarti kurang lebih kalian semua masih ingat dengan materi yang telah lalu, khususnya pada bagian-bagian jantung. Nah, anak-anak, di layar terdapat 3 gambar yang menunjukkan aktivitas berbeda-beda. Silakan kalian amati dan nanti kalian ungkapkan dari setiap gambar ini. Dimulai dari gambar nomor 1 hingga gambar ke nomor 3. Silakan kalian amati dulu, kemudian nanti ungkapkan. Cepat ya kalau gambar ini mah mudah. Silakan gambar nomor 1, siapa yang bisa mengungkapkan apa sih gambar ini? Menunjukkan gambar apa? Ya, silakan. Seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan denyut nadi. Seorang pasien yang sedang diperiksa bagian denyut nadi yang ada di bagian mana lokasinya? Pergelangan. Oke, benar. Kemudian di gambar kedua, siapa yang bisa mengungkapkan? Ya, silakan Berliana. Jadi di sini ada orang yang sedang melakukan aktivitas lari atau jogging. Ya, betul. Di gambar kedua menunjukkan aktivitas orang-orang yang sedang berolahraga seperti lari. Gambar ketiga. Ya, silakan. Untuk gambar ketiga yaitu orang-orang yang sedang mengangkut barang-barang di punggungnya. Tuh, yang mengangkat beban ya. Nah, kemudian dari setiap gambar ini coba kalian kaitkan gambar dari nomor 1, 2, dan ketiga dikaitkan satu sama lain sehingga akan membentuk suatu kesimpulan dari ketiga gambar ini. Siapa yang bisa? Iya, Sabi silakan. Jadi ada 3 gambar. Yang gambar 1 sedang diperiksa denyut nadinya, yang kedua sedang berolahraga, yang ketiga sedang mengangkut beban. Nah, yang gambar kedua sama ketiga itu ada keterkaitannya sama nomor 1 dikarenakan ketika manusia melakukan aktivitas berat seperti berlari dan mengangkat beban, maka denyut nadi akan semakin kencang. Benar sekali, Sandi, benar sekali. Dari ketiga gambar ini jelas ada keterkaitan satu sama lain. Ketika kita melakukan aktivitas, semakin besar aktivitas yang kita lakukan, semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka akan mempengaruhi denyut nadi. Ya, betul. Oke, untuk menambah semangat belajar kalian, kita harus pahami dulu nih manfaat atau untuk apa sih kita itu perlu mempelajari topik hari ini. Siapa yang bisa mengungkapkan apa sih manfaat mempelajari topik hari ini? Manfaatnya, kebermanfaatan. Ya, silakan Aulia. Menurut saya pribadi, Bu, jadi manfaatnya itu kita bisa tahu perbedaan denyut nadi kita setelah olahraga dan sebelum olahraga. Ya, benar sekali. Nah, itulah manfaat. Untuk apa sih kita mempelajari topik hari ini? Adapun tujuan pembelajaran pada topik hari ini yaitu kalian diharapkan dapat menghitung serta menganalisis faktor-faktor dan gangguan fungsi yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi pada manusia. Sudahkah kalian mengecek tekanan darah secara berkala? Belum. Jarang? Jarang. Atau ada yang belum pernah sama sekali dicek tekanan darahnya? Ada nggak yang belum pernah sama sekali? Nggak. Rata-rata pernah ya? Pernah 1 kali atau 2 kali. Masih ingatkah kalian pembuluh darah manakah yang memiliki tekanan darah paling kuat? Ya, silakan Juliana. Seingat saya pembuluh darah vena, Bu.
pembuluh darah vena. Yang lainnya? Jawabannya ya, silahkan. Pembuluh darah arteri itu. Ya, benar sekali. Yang memiliki tekanan darah paling kuat di antara pembuluh darah lain yaitu pembuluh darah arteri. Kalau vena itu yang lemahnya. Sehingga ketika bagian pembuluh darah arteri terpotong, ya akan mengakibatkan darah itu memancar keluar, memancar. Kalau vena karena tekanan darahnya lemah, maka cuma merembes aja, ya beda dengan arteri. Itu tentang pembuluh darah. Tapi apa sih hubungannya antara tekanan darah dengan arteri? Ya. Siapa ini saya lupa ya? Syabila. Terpompanya darah keluar jantung ini dan tekanan darah yang tadi menyebabkan adanya denyut ataupun gelombang yang cukup kuat dan merambat di sepanjang arteri atau pembuluh nadi. Benar sekali. Tekanan yang dimaksud oleh Syabila itu kita kenal dengan yang namanya denyut nadi, atau ada juga nama lainnya denyut arteri. Hanya yang lebih dikenal oleh orang awam itu adalah denyut nadi. Oke. Tapi apakah denyut nadi ini bisa kita rasakan? Bisa nggak sih? Bisa. Di bagian mana ya? Pergelangan dan di leher. Ya. Gimana caranya? Pakai belajar Kedua ketiga. metode apa dipakainya? Kalau kayak gitu, metode palpasi. benar sekali, dengan menggunakan metode palpasi agar kita bisa mengetahui denyut nadi. Mana kita harus menggunakan metode ini? Di lokasi mana? Pergelangan kanan. Benar sekali. Metode palpasi digunakan di dua lokasi. Yang pertama ada di pergelangan tangan, ya, sama juga di bagian leher, sisi kiri dan juga kanan, ya. Sama juga kalau di pergelangan bukan hanya yang kiri aja, enggak karena saya menunjukkan hanya tangan kiri aja, di tangan kanan enggak ada, bukan ya, tapi di dua-duanya juga ada denyut nadi. Nah, melalui metode palpasi kita bisa mengetahui lokasi denyut nadi. Tadi sudah dijawab, lokasinya ada di tangan, di pergelangan tangan dan juga di leher. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau di tangan itu memangnya ada apa? Di leher juga ada apa? Ya, Zain. Kalau di tangan itu ada arteri radialis, dan kalau di leher ada arteri karotis. Benar sekali, Zain. Nah, bisa dilihat di sini ada metode palpasi dengan dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di pergelangan tangan ada arteri radialis, ya. Di sini searah dengan ibu jari di sini. Makanya kalian bisa merasakan denyut nadi di daerah sini. Satu lagi yaitu di leher, kiri dan kanan, di bawah, tepat di bawah rahang. Di sini kalian bisa merasakan denyut nadi. Denyut nadi yang ada di sini dan di leher itu sama frekuensinya, detakannya sama denyutannya. Gitu. Nah di sini kalau di tangan ada arteri radialis, kalau di leher ada arteri karotis. Dan ada satu metode lagi namanya auskultasi. Ini untuk mendengarkan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop. Pastinya kalian tahu dong stetoskop kalau lagi sakit kan kalian sering diperiksa bagian apanya? Dadanya ya, untuk mendengarkan jantung ataupun paru-paru, detakan jantung ataupun bunyi paru-paru. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih detailnya kalian kerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok ya. Yang ini secara berkelompok. Diawali dengan membaca infografis ini. Ya, diawali dengan membaca dulu infografis ini, kemudian kalian temukan satu permasalahan, satu masalah yang ada di infografis ini, yang menurut kalian itu menjadi masalah ini loh, masalah dari infografis ini. Kemudian kalian tuliskan di kolom yang telah disediakan. Ya, kemudian setelah itu untuk mengetahui lebih detailnya mengenai denyut nadi, kalian lakukan penyelidikan
ketahui berapa sih denyut nadi kalian sendiri? Ya, dengan menggunakan metode yang tadi, metode kalkulasi. Gimana aja kalkulasi itu? Diperkirakan dan jadi kalian boleh menggunakan lokasi yang manapun, baik itu di tangan ataupun di leher. Ada dua kondisi yang harus kalian cek, yang harus kalian bandingkan, yaitu pertama kondisi istirahat, kondisi kedua yaitu ketika sedang beraktivitas seperti melakukan squat jump, berlari di tempat ataupun push up dan yang lainnya. Ya, ada yang bertanyakan? Oke, saya beri waktu 30 menit, kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jika nanti kalian ada yang merasa tidak paham, silakan tanyakan pada saya. Silakan untuk dimulai diskusinya. Apa yang menjadi penyebab adanya? Nah, silakan diawali dari baca infografisnya dulu. Nanti jawabannya ada di tahap selanjutnya. Yang nomor 1 itu baru masalahnya saja. Tidak harus dalam bentuk tanya kok. Nanti selama diskusi kalian lakukan penilaian teman kalian yang melalui lembar yang telah saya berikan di situ. Benar, penilaian pas. Cek denyut tadi sendiri-sendiri. Gimana? Bagian apa sih?
Ya. Apa? Boleh. Gunakan seluruh sumber belajar kalian, mulai itu Google, bahan ajaran yang sudah saya berikan, buku paket, gunakan semua sumber belajar. Ya, tiga kali kemudian digunakan. Ya, aktivitasnya 3 kali dalam kondisi istirahat, 3 kali dalam kondisi olahraga. Kenapa? Kenapa Zain? Gak apa-apa, dia alarm juga. Ayo sama Nabila.
tulis. Dibagi tugas ya, biar cepat. Ini bagi tugas. Nomor 1 siapa? Ini yang bagi tugas sudah sama dari baru. Berapa sih? 98. Yang ketiga. Yang mana? Diagram kayak macam ini. Mak, ada kertas kosong yang nggak dipakai. Nah, itu aja. Ini seperti ini, kamu dari sampah. Ini yang diminta perbandingannya apa? Apa ya? Ini misalnya ya, saya kasih contoh lain jumlah pembelian barang. Ini semakin harga murah, ini total penjualan. Semakin harganya murah, maka total penjualan akan semakin naik atau turun? Naik dong ya, maka berbanding lurus. Tinggal kalian terapkan juga ke nomor 2. Grafik hubungan antara denyut nadi dengan aktivitas yang kalian lakukan. Ini gimana? Untuk yang ini sumbu ini untuk perbandingan di mana? Yang ini frekuensinya di mana? Yang ini harusnya. Nah, tinggal kalian nanti buat garisnya sendiri. Berarti yang sini? Betul. Tinggal nanti kalian tarik garisnya sendiri. Yang tidak dipahami, yang tidak dapat dipahami silakan. Nah, kecilnya teh denyutnya yang kayak istilah sama itunya Ada tugas nggak dipakai? Tolong gambarkan sama Desti. Gimana maksud Desti? Coba coba Desti. Mau menunjukkan apa? ini denyut nadinya. Oh, nggak perlu pakai bahkan langsung aja di titik sana naik atau turun. Oh gini. Betul. Jadi batangnya dibilang nggak lurus aja ini atau turun. Ini naik, ini turun. Nggak perlu pakai batang, guys. Jadi ini kan nggak ada nih si batang ini. Jadi misalnya ini kamu tadi apa? Beli dari siapa? Denyut ya. Bisa aja naik, bisa aja turun. Misalnya dari 30. Dari sini ini apa? Ini tuh namanya ini. Nama aktivitas apa? Kalau nama aktivitasnya apa? Itu tadinya kayak boleh. Ini bahasanya kan nggak ada video, misalnya kasih sehat. Oh ya udah. Silakan aja. Pemahamnya kalian. Ya,
Dua itu membuat grafik hubungan. Grafik hubungan yang sederhana, tinggal ini aja. Kalian buat garis. Ini maunya garis apa? Ini garis apa? Apa yang ingin kita diperbandingkan? Tuh. Jadi semakin besar aktivitas yang kalian lakukan, dampaknya sudah dengan tadi semakin tinggi. Tinggal di sini kalian apa? Ini garis apa? Ini garis apa? Apakah nanti garisnya naik semakin ke sini atau semakin turun? Ini apa nih? Frekuensinya di mana kalau frekuensi? Frekuensinya di mana dong? Lihat perbandingannya. Ini perbandingannya maunya denyut nadi dengan aktivitas. Nggak kasih nama di sini. Mana denyut nadi, mana apa tadi? Aktivitas. Dan nanti tarik garis lurus. Apakah naik? Oh, menurut kalian di mana? Yang ini garisnya untuk menunjukkan apa? Oh, coba ya, kita coba. Ini denyut. Dari sini aktivitas. Terus habis itu apa yang kalian bisa ungkapkan dari kedua perbandingan ini? Semakin besar. Jadi garisnya yang ini atau yang ini? Nggak dirapi-rapi aja. Nomor 2. Frekuensi dari sini. Oke. Ini bisa grafik sederhana seperti ini. Ini apa? Frekuensi. Yang lengkapi aja. Frekuensi dengan tadi. Dari yang ini. Yang horizontalnya apa? Gak usah, secara keseluruhan aja. Tadi perbandingannya apa? Oke, semakin besar. Tuh, utarakan. Tinggal nanti kalian bikin garis naikkah atau turunkah? Nah itu grafik. Ya, di belakang boleh di belakang. Masalahnya yang tadi di sana-sana. Waktunya 10 menit lagi ya, Ibu. Yang lagi nggak pegang apa-apa, isi penilaian antar teman. Dibuka. Tempat penilaian antar teman saat diskusi. Yang lagi santai silakan kerjain lembar penilaian antar teman. Ya ini nggak perlu ada angkanya, jadi kita ambil secara keseluruhan. Jadi itu kayak gini dulu. Ya, yang atas apa itu yang atas frekuensi. Lengkap ya, oh ini kalimatnya.
Itu masih selesai ya, kelompok tiga ya. Oh, nilai akhir itu bagian saya. Kalau yang di sini juga apa, Bu? Sama, itu pun bagian saya. Oh, Tinggal kalian tugasnya menceklis saja. Sudah selesai? belum tinggal yang nomor 4. Ya. Nah, berarti kita bisa mulai untuk presentasi diawali dengan kelompok 1. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu pada sesi ini nanti kalian akan menyajikan hasil pekerjaan kalian. Kemudian saya pun akan menilai kemampuan kalian dalam mempresentasikan. Ada 4 aspek yang saya nilai: penggunaan bahasa, kejelasan penyampaian, kelengkapan informasi, dan juga komunikatif. Jadi seluruhnya silakan presentasikan, bagikan pekerjaan kalian kepada setiap anggota kelompoknya. Jadi semuanya rata yang mendapatkan pembagian tugasnya. Nanti akan saya nilai setiap orangnya, setiap siswanya. Berarti sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Siap. Bu, dibagi tugas dulu. Oke. Saya kasih waktu 1 menit. Spotnya nanti ya, bagian saya. Ya, bagian saya. Ya, siap. Silakan kelompok 1. Siap, saya akan melakukan penilaian ya. Jangan lupa kejelasan, kelengkapan informasi, komunikatif, dan menggunakan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada LKPD hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Desi Sapitri dan ada rekan saya Syadilan. Nah, teman-teman, langsung kita mulai ya pada presentasi mengenai eksperimen yang tadi telah kita lakukan sama-sama. Untuk yang pertama akan dijawab dan dijelaskan oleh Dava. Nomor 1. Ya, keras suaranya Pak. Ya, keras.
mengapa terjadi perbedaan frekuensi denyut nadi antara saat istirahat dengan setelah beraktivitas? Jawabannya, karena saat beraktivitas denyut jantung berdetak lebih cepat daripada saat beristirahat. Maka dari itu darah yang setelah dipompa juga mengalir lebih cepat ke arah nadi, membuat nadi berdetak lebih cepat juga. Nah, untuk pertanyaan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu grafik hubungan antara frekuensi denyut nadi dengan aktivitas yang dilakukan. Untuk yang pertama yaitu Digambar di sini Bu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu pada sandi. Pada saat sandi beristirahat, denyut nadinya itu rata-rata 65 di sini. Sedangkan pada saat sandi melakukan aktivitas berolahraga, denyut nadi sandi menaik grafiknya pada 85, sekitar di sini. Nah, lalu yang kedua yaitu dafa. Pada saat dafa tidak beraktivitas, denyut nadi dafa yaitu 81. Nah, di sini kita akan menurunkan grafiknya pada angka 81. Lalu, pada saat dafa melakukan olahraga, denyut nadi dafa bertambah menjadi 110. Di sini grafik akan naik menjadi 110. Lalu, yaitu pada saya sendiri, pada saat saya tidak melakukan aktivitas apapun, denyut nadi saya yaitu sekitar 92. Nah, saat saya melakukan aktivitas, denyut nadi saya berkisar 108 per menit. Di grafik aktivitas di sini akan naik lagi menjadi sekitar 108. Lalu yang terakhir yaitu pada Syabila. Pada saat Syabila tidak melakukan apapun, denyut nadi Syabila yaitu 79. Di sini grafik akan turun pada saat Syabila tidak melakukan apapun. Nah, pada saat Syabila melakukan olahraga, denyut nadi Syabila bertambah menjadi 97. Maka grafik pun akan menaik sekitar 97. Nah, di sini adalah titik terakhir grafik yang kita buat. Mungkin sekian untuk pemaparan nomor 2. Selanjutnya yaitu pemaparan materi nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Sandi. Nomor 3 ada bagaimana penyelesaian atau solusi yang dapat kalian tentukan berdasarkan masalah yang kalian tuliskan sendiri. Apa yang menjadi penyebab aritmia disebabkan oleh banyak faktor, adanya penyakit kanker koroner, ketidakseimbangan elektrolit dalam darah seperti natrium, kalium, perubahan pada otot jantung. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya akan dijelaskan oleh Syabila. Nah, jadi untuk kesimpulannya yaitu adanya hubungan antara aktivitas yang terjadi atau dilakukan dengan frekuensi denyut nadi. Apabila kita tidak melakukan aktivitas atau sedang istirahat, maka denyut nadi berkisar 75 sampai 100 per menit. Sedangkan saat kita melakukan aktivitas agak berat, denyut nadi kita berkisar 100 sampai 125 per menit. Nah, untuk materi yang kita sampaikan telah berakhir. Mungkin sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah kata, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kalau
karena jantung bekerja di bawah regulasi sistem syarat otonom, yakni sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Pada saat berolahraga terjadi pengeluaran keringat yang berlebih sehingga meningkatkan osmolaritas plasma dan kepadatan volume darah serta meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah. Selanjutnya, untuk nomor 2 akan dibahas oleh Berta. Jadi pada saat beristirahat, denyut nadi delta berada di 76 dan setelah berlari atau beraktivitas ada di 90. Lalu untuk yang saya sendiri, saat istirahat saya berada di jumlah 74 dan setelah melakukan aktivitas 88. Selanjutnya untuk nomor 3 akan dijelaskan oleh Bapak. Nomor 3, bagaimana penyelesaian dan solusi yang dapat kalian lakukan berdasarkan masalah yang kalian tuliskan sebelumnya. Apa penyebab terjadinya aritmia? Aritmia dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya penyakit arteri koroner, ketidakseimbangan elektrolit dalam darah seperti natrium kalium, perubahan pada otot jantung dan lain-lain. Selanjutnya materi terakhir akan dibahas oleh saya. Untuk kesimpulan pada eksperimen ini, kita mengambil kesimpulan semakin banyak beraktivitas, tekanan darah pun akan meningkat dan denyut nadi berjalan dengan cepat. Namun sebaliknya, bila kita beristirahat dan tidak banyak bergerak, tekanan darah akan menurun dan denyut nadi berjalan dengan nyaman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya presentasi hari ini dua dulu, nanti kita lanjutkan kemudian hari. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Untuk
7. Masih loading. Nah, udah. Nah, 8. Mana yang kesulitan? Ya, siap. Udah? Ini udah semua? Udah ini? Oke, berarti kita bisa mulai kuisnya.
soalnya Zain. Wah, belum naik nih. Ayo Zain, pertahankan tahtamu. Zain kemana? Jadi turun. Jadi ke nomor 4. Kenapa sih? Zain berapa? Posisi nomor 4. Yang pertama itu siapa? Nurul. Zain nomor satu. Nomor sudah. Yang sini? Udah. Ini ketiga? Udah. Kita tuh ada dulu sakit.
Yang pertama tadi ada Nurul. Pertama yang kedua ada Saskia. Dan yang ketiga ada Berian. Oke, semuanya yang belum masuk ke posisi peringkat teratas ketiga, ya 1, 2, 3, silakan untuk dijadikan sebagai motivasi ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya kita berada pada kegiatan menyimpulkan. Siapakah yang berani untuk mengungkapkan kesimpulan pada subtopik hari ini? Kesimpulannya siapa ya yang berani? Ya, silakan Desti. Ayo Desti. Penyimpulan dari materi hari ini yaitu denyut nadi dapat memperlihatkan kerja jantung kita karena denyut nadi tercipta karena adanya denyut atau detak jantung, tepatnya yaitu kontraksi pada bilik jantung. Lalu semakin keras kerja jantung, maka denyut nadi akan semakin cepat dan banyak, artinya berbanding lurus dengan aktivitas yang kita lakukan. Seperti misalnya tadi kita melakukan sit up ataupun squat jump. Mungkin sekian penyimpulan materi dari saya. Terima kasih. Oke, kurang bisa memberikan kesimpulan untuk kita semuanya. Nah, bagi kalian yang merasa belum menguasai bagian-bagian pada subtopik hari ini, silakan untuk review kembali ya, membuka kembali materi-materi tadi, bagian mana sih yang kalian belum kuasai. Tapi bagi kalian yang sudah menguasai seluruh materi pada hari ini, dianjurkan untuk mempelajari topik berikutnya. Nah, topik berikutnya adalah mengenai kelainan dan teknologi pada sistem peredaran darah manusia. Jangan lupa refleksinya sudah diisi belum? Sudah. Ya, refleksi dan juga penilaian antar teman. Oke. Nah, untuk LKPD beserta penilaian itu kalian kumpulkan hari ini ya setelah pembelajaran selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua pekerjaannya bagus-bagus, semangat, dan juga tadi saya mohon maaf kalian ada aktivitas yang membuat kalian berkeringat. Mohon maaf ya, tapi di luar itu pasti akan membuat kalian semuanya sehat. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa dan ucapkan juga salam? Silakan. Siap diri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dulu ya. Doa selesai. Beri salam.